warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manis Mutiara. Saya akan menjelaskan tentang pandangan ahli ekonomi klasik. Menurut para ahli ekonomi klasik, dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat pekerjaan penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Yang selanjutnya, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang akibat kenaikan investasi terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Dalam diagram di atas, saya akan menjelaskan tentang beberapa aliran dalam diagram tersebut. Aliran satu yaitu perusahaan. Perusahaan terdapat pendapatan faktor-faktor produksi seperti gaji, upah, sewa, bunga, dan utang. Lalu di dalam aliran kedua yaitu rumah tangga. Rumah tangga berpendapat untuk memberikan konsumsi kebutuhan rumah tangga kepada perusahaan. Aliran 3, sektor rumah tangga jika mendapatkan kelebihan dana, maka akan menabung di lembaga keuangan. Lalu dalam aliran keempat, semakin tinggi suku bunga, maka akan semakin banyak orang untuk menabung. Dan jika semakin rendah suku bunga, maka akan semakin banyak orang yang berkeinginan untuk berinvestasi. Lalu dalam aliran kelima, bila mana dana sudah terkumpul, maka pihak lembaga keuangan akan melakukan penanaman modal atau investasi kepada perusahaan dalam arti membelikan barang modal. Dalam diagram di atas, berarti di dalam perekonomian tidak terdapat kekurangan, dan ini akan mendorong para pengusaha untuk menggunakan semua faktor-faktor produksi yang tersedia di dalam perekonomian. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi. Apabila terjadi pengangguran, mekanisme pasar akan menciptakan penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja, sehingga pengangguran dapat dihapuskan. Dan jika apabila terjadi pengangguran, para penganggur akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang rendah dari yang berlaku di dalam pasar. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang penentu tingkat kegiatan perekonomian. Ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat perekonomian akan beroperasi pada kesanggupannya yang paling maksimum, yaitu pencapaian tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Dengan demikian, jika tingkat upah rendah, maka akan semakin rendah juga jumlah buruh, dan jika tingkat upah semakin tinggi, maka akan semakin tinggi juga jumlah buruh yang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori Keynes. Kritikan Keynes terhadap pandangan ekonomi klasik. Menyadari kelemahan analisis yang dilakukan oleh ahli-ahli ekonomi klasik merupakan dorongan penting bagi Keynes untuk melakukan suatu pendekatan baru dalam menelaah. Keynes tidak menyetujui pandangan yang paling pokok dalam teori klasik, yaitu bahwa penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Keynes berpendapat penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan oleh kurangnya permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penentu tabungan dan investasi pandangan Keynes. Keynes tidak sependapat dengan pandangan ahli-ahli ekonomi klasik yang mengatakan bahwa tingkat tabungan suku maupun tingkat investasi sepenuhnya ditentukan oleh suku bunga, dan perubahan suku bunga akan menyebabkan tabungan yang tercipta pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan investasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Penentu tabungan menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan rumah tangga bukan bergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga. Ia terutama bergantung kepada besar kecilnya suatu pendapatan rumah tangga yang diterima oleh rumah tangga itu sendiri, dan bukan suku bunga yang menjadi penentu besar kecilnya suatu tabungan. Penentu investasi, Keynes juga mengakui bahwa suku bunga memegang peranan penting yang cukup dalam menentukan pertimbangan para pengusaha melakukan investasi. Jadi, jika jumlah tabungan semakin besar, maka pendapatan nasional juga akan semakin besar yang didapatkan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pandangan Keynes penentu suku bunga. Keynes juga mengkritik pandangan klasik mengenai
penentu suku bunga. Dalam teori keuangan modern yang dikembangkan oleh Keynes, yaitu suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Jadi, permintaan dan penawaran akan menentukan besar kecilnya suatu suku bunga. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang perkembangan analisis ekonomi makro. Yang kesatu yaitu golongan monetaris. Dipelopori oleh Milton Friedman yang mengkritik pandangan Keynes dalam hal-hal yang pertama, sistem pasar bebas cukup efisien dalam mengatur kegiatan ekonomi. Yang kedua, menunjukkan peranan penawaran uang dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Yang ketiga, Friedman lebih menyukai kebijakan pemerintah yang berbentuk kebijakan moneter. Yang kedua, golongan rasional ekspektasi. Golongan ini didasarkan kepada dua pemisahan penting. Yang pertama, teori ini menganggap bahwa semua pelaku kegiatan ekonomi bertindak secara nasional. Yang kedua, sesuai dengan pendapat ahli-ahli ekonomi klasik, berpendapat bahwa semua jenis pasar beroperasi secara efisien dan dapat dengan cepat membuat penyesuaian-penyesuaian ke atas perubahan yang berlaku. Oleh sebab itu, teori ekspektasi nasional berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu mengambil suatu tindakan apapun mengenai masalah pengangguran. Yang ketiga, ekonomi segi penawaran, atau bisa juga disebut dengan supply side economy, dikembangkan oleh ahli ekonomi yang berbeda-beda. Pandangan yang mengembangkan pemikiran mengenai segi penawaran datangnya bukan dari kalangan akademisi, tetapi oleh penasihat ekonomi Ronald Reagan. Munculnya pemikiran ini didorong oleh dua faktor. Yang pertama, berlakunya stagflasi di tahun 1970-an di dalam berbagai perekonomian negara industri. Yang kedua, terpilihnya Ronald Reagan sebagai Presiden Amerika Serikat. Yang keempat, golongan Keynesian baru atau New Keynes. Golongan ahli ekonomi masih belum dapat menerima pandangan-pandangan yang mengkritik pemikiran Keynes dan masih berkeyakinan pada kesesuaian pandangan Keynes yang utama. Pada dasarnya, mereka belum dapat menerima kritik golongan ekspektasi nasional yang berkeyakinan sistem pasaran adalah sempurna dan dapat dengan sendirinya membuat penyesuaian sehingga perekonomian cenderung akan mencapai kesempatan kerja penuh. Berdasarkan keyakinan ketidaksempurnaan pasar barang dan pasar faktor, mereka tetap berkeyakinan kebijakan pemerintah cukup diperlukan untuk menstabilkan kegiatan ekonomi dan mengusahakan agar perekonomian tetap mencapai kesempatan kerja penuh.